Dahulu kala, di sebuah tanah tandus yang mereka sebut Mafurona, angin gurun melanda, menyebabkan penduduk menderita kekeringan. Kemudian, berdoalah mereka, meminta bantuan kepada Yang Maha Kuasa. Di sisi lain, seorang pemuda yang terkenal akan kesabarannya, ialah Nabi Ayub alaihissalam, sedang mengasingkan diri ke tanah Mafurona yang sekarang dikenal sebagai Bukhara. Beliau mengasingkan diri karena sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit di seluruh tubuhnya. Kemudian dikatakanlah kepadanya, "Hantamkanlah kakimu agar muncul air yang sejuk dan menyembuhkan." Berbahagialah penduduk sekitar. Doa yang mereka minta terkabul. Tanah Bukhara tidak lagi mengalami kekeringan. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat membangun sumur pada mata air tersebut untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Pada abad ke-12 terbentuklah makam Haji Hafiz Kujori di dekat sumur. Beliau adalah seorang teolog, ahli hadis hebat, dan penulis risalah sejarah. Bangunan makam dipengaruhi gaya Karakanits yang dibawa oleh tokoh Aslan Khan. Pada pemerintahan Amir Temur yang merupakan keturunan Turki Mongol, terjadi pembangunan kembali. Diperuntukkan untuk melindungi sumur yang merupakan simbolis legenda Nabi Ayub. Konstruksi Chasma Ayub dibuat menjadi yurt dengan gaya cross-culture. Berasal dari persilangan budaya antara Asia Timur Mongol dengan Asia Tengah Islam Persia, menjadi gaya Khwarezm Architecture. Terjadi kehancuran arsitektur pada akhir abad ke-15 yang menyebabkan kerusakan pada bangunan Chasma Ayub. Pada pemerintahan Abdullah Khan yang memiliki pengaruh dan kekuatan terbesar, maka Abdullah Khan berani melakukan perbaikan dan membangun ulang Chasma Ayub. Namun, hanya beberapa bagian saja yang dapat dipertahankan, seperti bagian tengah mazar. Setelah dilakukannya perbaikan dan pembangunan ulang, beginilah wujud sumur Chasma Ayub pada saat ini. Bangunan Chasma Ayub memiliki 4 zona bangunan yang dibagi berdasarkan fungsinya. Zona 1 merupakan ruang paling depan yang berfungsi sebagai sirkulasi menuju makam. Zona 2 berfungsi sebagai ruang pameran. Zona 3 merupakan tempat di mana sumur Chasma Ayub berada. Dan zona 4 berfungsi sebagai kegiatan religius. Sumur terletak pada zona 3 yang sekarang digunakan sebagai tempat pengambilan air suci dan berdoa. Sumur ini dipercaya oleh masyarakat sebagai air suci yang dapat mengatasi berbagai penyakit. Selain sumur, area ini juga dilengkapi dengan kursi yang digunakan masyarakat untuk berdoa. Detail-detail kecil yang penuh akan makna memenuhi ruangan sederhana ini. Fungsi utama pada ruangan ini adalah kegiatan religius.
terdapat makam simbolis dari Nabi Ayub alaihissalam dan pada bagian ujung ruangan terdapat mihrab. Di sebelah kiri terdapat makam teolog Haji Hafiz yang sekarang menjadi tempat ziarah masyarakat sekitar. Di sebelah kanan merupakan sebuah ruangan yang disebut dengan Cilakana yang dahulunya difungsikan sebagai ruang retret atau ruang pengasihan diri. Inilah kondisi pameran saat ini yang berisikan informasi mulai dari peta penyebaran irigasi terhadap masyarakat sekitar. Perubahan iklim yang memiliki dampak besar terhadap erosi, peninggalan-peninggalan yang sebagian besar terbuat dari tanah liat yang digunakan masyarakat sebagai alat untuk menampung dan menyimpan air, hingga perubahan dan perkembangan mengenai bangunan Chashma Ayub hingga perkembangan pada kota Bukhara sendiri. Di dalam pameran ini juga terdapat maket dari bangunan Chashma Ayub yang masih berbentuk yurt. Dengan maket ini, pengunjung dapat mengetahui bentuk dan suasana Chashma Ayub pada zaman dahulu, di mana pada zaman dahulu ruangan ini memiliki fungsi sebagai pusat distribusi air bagi masyarakat sekitar. Material dinding bangunan menggunakan batu bata dengan plester mortar. Namun sayangnya mereka melakukan pengecatan ulang pada dinding yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Bangunan ini tetap mempertahankan ekstensi dari struktur asli. Bagian tengah ditutupi dengan kubah yang memiliki dua relung dalam ke utara dan selatan, yang kubahnya memiliki lubang cahaya yang ditutupi lentera dengan 8 lubang. Pencahayaan yang masuk melalui zona 2 dan zona 1 menandakan area yang lebih publik daripada zona 3 dan zona 4. Ruangan ini memiliki fungsi awal sebagai sirkulasi menuju makam. Di sudut ruangan terdapat tangga spiral mengarah ke atap makam. Di dalam, penutup dekoratif kubah interior di plester telah terpelihara dengan baik. Pada fase perbaikan atau rekonstruksi kecil, gerbang masuk tampaknya telah runtuh pada abad 17 sampai dengan abad 18. Hal ini pula yang mengubah bentuk pintu masuk dan memperluas aula yang dulunya merupakan pilar-pilar primitif. Chashma Ayub tarixiy binosi ko'plab turistlarni o'ziga jalb qiladi. Bugungi kunda musulmon davlatlaridan minglab turistlar Chashma Ayubga tashrif buyurib, u yerdagi o'sha suvdan tatib ko'rishadi va o'sha oldingi rivoyatlarga ishonishadi. Albatta, Chashma Ayubdagi o'sha rivoyatga albatta ishonaman, chunki bu rivoyatga barcha musulmon ahli ishonishadi va u yerdagi muqaddas suv ishongan odamga, ixlos qilgan odamga albatta yordam beradi deb o'ylayman. Secara gubahan bentuk bangunan, Chashma Ayub memperhatikan hierarki dan keseimbangan struktur. Fasadnya dibuat dengan prinsip simetri, dan susunan kubahnya memiliki hierarki tersendiri yang menandakan kepentingan masing-masing ruang. Kubah-kubah tersebut memiliki 3 bagian: sarana persegi panjang sebagai alas, drum silinder setinggi 3,22 meter dengan diameter 5 meter, dan kubah kerucut setinggi 5 meter. Kompleks Chashma Ayub tersusun atas susunan dekoratif bata-bata yang memperkaya keindahan arsitektural dalam pengolahan bentuk yang sederhana. Tidak hanya indah, namun susunan bata dengan tebal mencapai 1 meter ini berguna untuk menjaga kestabilan suhu di dalam bangunan. Campuran pasir dan tanah liat yang diolah menjadi bata terakota tersusun secara apik membentuk struktur bangunan Chashma Ayub. Bentuk sederhana yang diolah dengan susunan dekoratif bata-bata berukuran 1,5 x 6 x 23,5 cm memenuhi tiap sudut kompleks Chashma Ayub. Susunan batu bata yang memperkuat struktur didasari oleh beberapa teknik pemasangan serta pola. Salah satunya teknik selang-seling untuk masing-masing lapisan berbeda dan penggunaan pola running dan pola modular screen pada bagian jendela untuk sirkulasi udara. Keindahan dalam arsitektur itu seharusnya tidak perlu diperoleh dari bentuk yang fantastik ataupun ekstrim ataupun yang aneh-aneh, tapi juga seharusnya tidak harus
ornamen atau berukir yang sedemikian rumit dan dipoles dengan beragam warna. Tapi keindahan itu juga bisa diperoleh dari sebuah kejujuran, dari material yang digunakan di dalam sebuah arsitektur, dan menunjukkan teknologi yang digunakan. Pada bagian teratas kubah terdapat patung burung bangau yang merupakan simbol nasional dari Uzbekistan, di mana orang Uzbek percaya bahwa jika bangau terbang dengan damai di langit, akan ada juga kedamaian dan kesejahteraan di negara mereka. Di banyak negara di dunia dan di Uzbekistan, bangau putih membangun sarangnya dekat dengan tempat tinggal manusia seperti di atap, cerobong asap, dan tiang telegraf. Meskipun tidak ada sarang di menara lagi, burung ini masih banyak ditemukan di Uzbekistan. Bangunan Chashma Ayub berdiri di tengah-tengah kompleks peringatan Imam Al-Bukhari. Selain bangunan Chashma Ayub, di kompleks ini juga terdapat bangunan Imam Al-Bukhari Memorial Museum yang letaknya berseberangan dengan Chashma Ayub. Perkerasan di sekitar Chashma Ayub terbuat dari material paving block yang berfungsi untuk menutup permukaan tanah pada kompleks Chashma Ayub dengan memperhatikan pola sebagai nilai estetika suatu area. Terdapat taman pada kompleks Chashma Ayub yang terdiri atas elemen kolam, rumput, dan lampu taman, tersusun teratur secara grid dengan perbandingan 2:1. Tumbuhan perdu Prunus lusitanica dengan jarak 2,5 meter dan ketinggian 1,5 meter ditata simetris menggunakan pola lingkaran. Bangunan Chashma Ayub berbatasan langsung dengan pusat perbelanjaan di bagian utara, beberapa penginapan di bagian timur, dan taman rekreasi di bagian selatan dan barat. Bangunan Chashma Ayub Museum kita bisa mempelajari bagaimana nenek moyang kita sudah paham bahwa bangunan atau arsitektur bisa menunjukkan sebuah kehebatan dari peradaban zaman. Dengan bata yang disusun sedemikian indah dan teknologi atau kerumitan teknologi yang tidak mudah, I think Chashma Ayub Museum is the beauty from the honesty, or in Uzbek, Halolik dan Gosari. Material-material sederhana yang sesuai dengan iklim Uzbekistan seperti bata, pasir, tegel menjadi sumber nilai keindahan dari bangunan-bangunan terdahulu. Namun, seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan Uzbekistan yang didatangi oleh berbagai bangsa, mempengaruhi aspek arsitektural di negara yang dijuluki Tanah Seribu Kuil ini. Warna yang hidup, motif berbentuk floral, dan teknik terakota adalah beberapa hasil pengaruh dari bangsa yang mendatangi Uzbekistan. Proses perkembangan tersebut sebagai buah dari persilangan budaya yang membekas jelas dalam arsitektur di negara ini, Uzbekistan.